Muhammad sebagai pedagang, janji selalu ia pegang, melayani dengan tenang, pantaslah kembali senang. Muhammad sebagai pedagang, beringkar adalah pantang, ungkap dengan terus terang, mudahlah rezeki datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sewaktu di sekolah kita sering ditanya oleh ibu guru atau bapak guru, apa cita-citamu? Sebagian besar dari kita menjawab, ingin menjadi dokter, pilot, polisi, perawat, guru, dan lain-lain. Masya Allah, itu profesi yang sangat mulia atau cita-cita yang bagus. Tapi ada juga di antara kita, mungkin memang sedikit, tapi ada yang bercita-cita menjadi pemilik masjid, pemilik mal, pemilik rumah sakit, pemilik sekolah, seperti salah satu sekolah di Pekanbaru, Future Islamic School. Tentu saja peminat cita-cita ini tidak terlalu banyak, karena menjadi pemilik masjid, sekolah, mal, rumah sakit itu membutuhkan uang atau harta yang banyak. Maka salah satu di antara anjuran untuk mendapatkan harta yang banyak yaitu dengan cara berdagang. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 tadi, bahwa kita dianjurkan mencari harta dengan cara berdagang, bukan cara yang buruk atau cara yang batil. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan 9 dari 10 pintu rezeki itu kita dapatkan adalah dengan cara berdagang. Nabi Muhammad lahir dari keturunan pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan Abu Thalib pamannya, yang juga melakukan bisnis atau perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad menekuni bidang ini. Lagi pula, peluang ini lebih besar dibandingkan peluang lainnya. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria, di mana jarak Syria ke Mekah
Itu cukup jauh, sekitar 1.500 km. Para saudagar kaya mencari agen atau pemimpin kafilah. Di antara mereka ada seorang saudagar bernama Khadijah. Mendengar itu, Abu Thalib kemudian menawarkan keponakannya. Khadijah bertanya, "Siapa yang paman maksud?" Kemudian Abu Thalib menjelaskan bahwa ia memiliki keponakan. Keponakannya ini seorang pemuda yang berumur 25 tahun. Dia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Abu Thalib menyebutkan nama keponakannya adalah Muhammad. Mendengar itu, Khadijah sangat senang. Ia juga menjunjung nilai kejujuran. Lalu Khadijah memutuskan menerima Muhammad sebagai seorang agen. Dan dia juga menjanjikan akan memberikan upah 3 kali lipat jika pekerjaan Muhammad ini bagus. Abu Thalib pulang dengan perasaan gembira. Keesokan harinya, Abu Thalib datang bersama Nabi Muhammad. Itulah pertemuan pertama Muhammad dan Khadijah secara langsung. Lalu Khadijah menjelaskan peraturan dagang yang dia sampaikan. Maka berangkatlah kafilah dagang Khadijah yang dipimpin oleh Muhammad. Kafilah tersebut melakukan perjalanan yang pernah ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama Abu Thalib, pamannya. Saat itu Muhammad berusia 12 tahun. Perjalanan perdana kafilah Muhammad ini memilih melakukannya pada malam hari, karena saat itu cuaca musim panas, dan mereka beristirahat pada siang hari. Muhammad merasa terhibur dengan teman-teman kafilahnya, dan keramahan Muhammad membuatnya disukai dengan cepat. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan yang ditempuh selama 1 bulan terbayar ketika sampai di Syria. Setelah beristirahat, mereka menuju ke tempat di mana penjual dan pembeli bertemu. Maisyarah yang ditugaskan Khadijah untuk membantu Muhammad tidak menyangka jika Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia sangat cekatan, cerdas, jujur, dan ramah. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad merasa sangat senang, terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sehingga banyak pembeli yang menyangka itu bukan perjalanan pertamanya. Di antara keuntungan perdagangan tersebut, Muhammad memiliki harta yang cukup. Sehingga saat menikah dengan Khadijah, ia mampu memberikan mahar 100 ekor unta atau setara dengan 1 miliar.
Muhammad sebagai pedagang, janji selalu ia pegang, melayani dengan tenang, pantaslah pembeli senang. Muhammad sebagai pedagang, berengkar adalah pantang, ungkap dengan terus terang, mudahlah rezeki datang. Muhammad sebagai pedagang, menipu adalah terlarang, sempurna ketika menimbang, manakah tak pernah kurang. Selamat melihat Bu. Kita banyak ini Bu yang kita jual. Salah satunya ini kita ada. Ini apa Bu? Ini puding Bu. Oh puding. Ya, puding kita ada 2 rasa. Rasa coklat dan rasa mangga. Alhamdulillah puding kita ini memang menggunakan gula asli. Ada sebenarnya nggak ada. Silakan dicoba Bu. Coba lihat ya. Bu jadi coba. Ini 1 cupnya berapa Bu? 1 cupnya hanya 1.000 kita jual Bu. Kita murah saja, tapi kualitas kita alhamdulillah insya Allah ya Bu. Ini ibu sendiri yang bikin Bu? Iya Bu. Saya coba ya Bu? Iya silakan coba Bu. Gimana Bu? Apakah enak Bu? Enak Bu. Iya Bu. Itu menggunakan gula asli kita Bu. Kita tidak menggunakan pengawet apapun. Terus ini apa ini Bu? Oh ini propolis Bu. Ini untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita merasa sakit, merasa kerongkongan kita gatal-gatal atau batuk, bisa kita gunakan ini Bu. Itu bisa menghilangkan radang di kerongkongan kita. Kayaknya kita ada jual ini juga Bu. Iya. Celana. Yang bahannya adem, tidak panas, dan harganya juga murah. Kalau ini berapa Bu? Ini harganya 40 Bu. 40 Jenisnya, ribu. iya. Jadi saya ambil ini 2. Boleh. Ya Bu. Terus yang ini. Ini juga Ya. satu. Ini nggak ada diskonnya lagi. Ini memang sesuai harga kita Bu, karena ini memang harga aslinya kita kasih. Dua itu aja. Oke Bu, kalau begitu. Baik Bu, berarti Iya. barang ini 1, Iya. ini 2, semuanya Iya. 42.000 ya Bu. Iya. Ya, tapi untuk Ibu cukup 40.000 aja, karena kita ada diskonnya juga. Alhamdulillah. Ikhlas ya Bu. Alhamdulillah insya Allah ikhlas Bu. Alhamdulillah barokah ya Bu. Iya. Dagangannya. Iya. 40.000 ya Bu. Iya. Ini Bu. Ini bisa Ibu pegang Bu. Ini uangnya pas ya Bu. Ya, baik. Saya terima ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf Bu. Bu. Iya Bu. Ya, uangnya kelebihan Bu. Aduh, Masya Allah. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga kita langganan ya Bu. Insya Allah ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Seperti itulah di antara contoh Rasulullah berdagang. Sikap-sikap dan sifat yang beliau tunjukkan luar biasa mulia. Di antaranya dalam contoh tadi adalah kita menyambut pembeli dengan sikap yang ramah, wajah yang ceria, kemudian sapaan yang menyenangkan hati pembeli. Sehingga ketika pembeli ingin melihat penjual yang lain, karena sikap ramah yang kita tunjukkan, kembali kepada kita dan membeli barang dagangan kita. Kemudian juga sebagai seorang pedagang, kita dianjurkan menyampaikan kualitas barang dagangan kita dengan jelas, supaya pembeli tidak ada rasa kecewa atau merasa ditipu. Demikian juga harganya.
Harga yang dianjurkan itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak merugikan pedagang itu sendiri. Karena keuntungan sebagai pedagang banyak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bagi diri pedagang sendiri, keluarganya, maupun untuk kemajuan agamanya. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Muhammad sebagai pedagang, janji selalu ia pegang, melayani dengan tenang, pantaslah pembeli senang. Muhammad sebagai pedagang, beringkar adalah pantang, ungkap dengan terus terang, mudahlah rezeki datang. Muhammad sebagai pedagang, menipu adalah terlarang. Sempurna ketika menimbang, menakar tak pernah kurang. Muhammad sebagai pedagang, tiada yang ia samarkan. Al-Amin gelar terpandang, buah dari kejujuran. Demikianlah inspirasi dari kami sebagai seorang muslim yang berpandu kepada Rasulullah SAW, menjemput rezeki dengan cara berdagang. Keuntungan yang banyak, keuntungan yang besar berkah dari perdagangan akan sangat berguna dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan umat Islam di seluruh dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.